tujuan saya menginformasikan fakta-fakta adalah agar Anda memahami sebetulnya apa yang terjadi di Israel dan Palestina. Dan kekuatan Israel adalah punya sejarah yang begitu kuat, punya sejarah yang begitu panjang, dan semua faktanya ada gitu. Cuma butuh pengakuan aja, cuma butuh Anda berpikiran terbuka aja untuk menerima fakta-fakta tersebut. Kalau kebencian yang menjadi sudah ada di hati kita, kebencian, tentu kita akan sulit, mata kita akan tertutup dengan kebencian tadi, sehingga hati kita tertutup oleh kebencian, sehingga kita tidak bisa melihat fakta-fakta, sehingga kita tidak bisa menerima kebenaran bahwa Israel itu punya hak untuk eksis. Negara Israel itu, Bapak Ibu, wilayahnya sama persis dengan wilayah kerajaan Israel, gitu ya. Jadi Israel tidak pindah jauh dari wilayahnya, ya situ-situ aja. Wilayah tanah perjanjian sama persis dengan kerajaan Israel. Kerajaan Israel sama persis dengan negara Israel. Kalau Mesir, Bapak Ibu, masih ada, berarti masa sih Israel nggak ada? Negara Israel jelas. Ini semua diberikan Tuhan untuk keturunan Yakub, bukan keturunan yang lain. Jadi Abraham, Ishak, dan Yakub, bukan Abraham, Ismail, dan anak-anaknya Ismail atau anak-anaknya Ishak. Beberapa orang akan berargumentasi ini tanah buat keturunan Abraham. Tidak. Ismail dapat tanah sendiri. Keturunan Ismail ya, dapat tanah sendiri. Begitu juga dengan daerah sini nih, Moab, Amon, semuanya tuh ada nenek moyangnya. Makanya Israel berhak gitu ya dengan daerah ini. Gaza, wilayah tanah warisan untuk Yehuda, Benyamin, wilayah Yerusalem, wilayah warisan untuk suku Benyamin, dan sebagian sebetulnya ini Yordania ini wilayah warisan untuk Manasye, Gad, Ruben, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu sejarah Israel, kita harus ingat bahwa inilah dulu wilayah sah Israel. Nggak usah ngomongin Alkitab kalau memang mereka nggak senang menerima fakta secara kitab suci. Faktanya ada namanya kerajaan Israel, ya kan Pak? Ada kerajaan Yehuda gitu ya. Gitu. Jadi kita harus fair dengan sejarah juga gitu. Jangan hanya mau pakai peta tahun 1946 mulainya. Nih kayak gini. Raja-raja, coba Bapak Ibu lihat. Raja-raja segini, ini kalau kitab kita dipalsukan, gimana cara malsuinnya gitu ya. Jelas-jelas semuanya ada tahunnya, ada ayatnya, ada namanya. Gitu. Nah, kekuatan bangsa Israel dan juga kekuatan umat Kristen karena kitabnya Alkitab Perjanjian Lama sama dengan Alkitabnya orang Yahudi. Yerusalem. Tadi Pak Pendeta juga ngomongkan tentang Yerusalem. Yerusalem itu udah dikasih tahu sama Tuhan bahwa Yerusalem itu akan menjadi tempat di mana orang-orang Yahudi akan pulang diam di tengah-tengah Yerusalem. Zakaria 8 ayat 8. Nah ini, bait suci. Bait suci jelas-jelas sudah ada dua. Dan dua-duanya dihancurin oleh bangsa lain. Bagaimana kita mengabaikan fakta bahwa dulu ada orang Yahudi di tanah tersebut. Selama sekian lama gitu ya. Sebelum Masehi loh. Dan kemudian ini Bapak Ibu. Di sini jelas-jelas. Coba lihat, ada nggak penguasa Palestina di sini? Penguasa dari Palestina yang menjajah tanah Israel. Kores Persia, Alexander Agung Makedonia, Hasmonaim orang Yahudi sendiri, Romawi. Romawi ini Pompei dan sebagainya. Lalu ini kaisar-kaisar era terakhir, Nero, Kaisar Titus, Bizantium, jelas-jelas ya, ibunda dari Raja Konstantin, Helena, yang menemukan salib Yesus. Baru kemudian Islam datang.
setelah ngelewatin berapa periode gitu ya Bapak Ibu, baru ada Islam. Umar bin Khattab itu pun juga akhirnya dikalahkan sama pasukan salib ya kan, tentara salib. Ini makam Raja Richard berhati singa di daerah Prancis. Lalu ada Saladin, baru ada Sultan Baybars dari Mamluk, baru ada Ottoman. Orang Palestina selalu memulai sejarahnya dari masa Ottoman. Nggak bisa kalian memotong banyak banget nih toko-toko ini. Ini mau diapain? Mau dihapus dari sejarah? Nggak bisa Bapak Ibu. Nggak bisa mulai sejarah dari tahun 15, abad ke-15 doang. Gitu ya. Dan itu juga Ottoman dikalahkan sama Inggris. Jadi foto-foto tentara polisi tahun 1929 memeriksa orang Yahudi, itu foto-foto tentara Inggris yang memeriksa, bukan tentara Ottoman gitu. Jadi tolong Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berdiri